Aku kembali ke rumah dengan rutinitasku menjadi ibu rumah tangga. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bawah ya, di bagian perut kanan bawah sudah mulai nggak nyaman. Teman-teman coba periksa sedari dini karena takutnya telat kayak aku. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Queen. Kalian pasti kangen banget sama aku kan, ya? Nah, seperti di judulnya, hari ini aku beneran mau nge-share pengalaman aku operasi lagi. Kalian pasti kemarin udah nonton videoku yang ini kan, aku operasi tonsil. Nah, pas banget 1 bulan setelahnya aku bikin video ini tuh 1 bulan sebelumnya aku habis operasi sesuatu hal yang bikin teman-temanku tuh kayak, hah kok bisa sih Dut gitu ya. Nah, tapi sebelum aku ceritanya ya teman-teman, aku harap udah subscribe channel YouTube aku, nge-like video aku ini ya, biar itu sebagai wujud dukungan teman-teman semuanya untuk membantu aku mencari cuan kembali. Karena setelah aku sakit kemarin tuh aku jadi nggak kerja, saya aku resign, aku kembali ke rumah dengan rutinitasku menjadi ibu rumah tangga. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gitu ya. Oke, kita usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, jadi kemarin itu aku sempat bikin story ini di Instagram aku ya. Dan banyak banget ya, aku bilang banyak banget karena mungkin lebih dari 10 orang yang nanya kenapa bisa jadi seperti itu gitu ya. Aku mulai dari awal dulu ya. Jadi aku tuh kemarin habis operasi 2 sekaligus. Yang pertama aku operasi usus buntu, dan yang kedua aku operasi kista ovarium. Sumpah ya, shock banget aku ketika aku tahu aku punya kista gitu ya guys ya. Karena aku itu kan nggak pernah telat haid, aku haidnya selalu teratur, nggak pernah sakit perut ya. Tapi setelah aku tilik ke belakang ya, aku akhirnya menemukan kayak aku introspeksi diri gitu ya. Anjay, introspeksi diri nggak tuh? Aku introspeksi diri banget, dan aku oh iya ternyata ada beberapa hal yang memang nggak aku sadari dan sengaja banget nggak aku rasain selama aku rantau gitu ya guys ya. Karena anak rantau juga kan kayak apapun tuh nggak dirasain. Di background gue kenapa terbang-terbang mulu ya, sorry nggak dirasain ya beb ya. Nah, aku bakal cerita dari awal kenapa aku bisa kayak, kak kok bisa sih kayak nggak tahu gitu ya. Aku tuh dari awal tuh memang nggak tahu kalau aku punya kista ovarium, karena aku taunya aku itu cuma sakit usus buntu. Karena memang dari SMA aku tuh udah pernah radang usus buntu gitu ya. Aduh, ibu-ibu berisik banget ya kalau di rumah. 2,000 years later. Jadi sebulan yang lalu itu kan aku udah kerja nih. Aku kerja, kemudian sore-sore pulang kerja aku tidur tuh. Tidur enak, bangun-bangun tiba-tiba perutku sakit banget, kayak ditusuk-tusuk ya. Seperti ditusuk-tusuk, nggak bisa tiduran, nggak bisa duduk, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena memang posisinya sawakit pol. Itu ya ibaratnya 1 sampai 10, red sakitnya tuh 12, sakit banget gitu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk ke UGD ya, ke UGD untuk kayak ini ke UGD deh, nanti disuntik juga sembuh. Aku pikirnya kayak gitu ya kan. Nah, setelah aku nyampe UGD, aku dikasih obat anti nyeri segala macem di iniku 2. Tapi tetap aja nggak, sakitnya tuh bener-bener nggak pergi gitu ya. Terus abis itu akhirnya aku dikasih obat kayak bius biar aku tidur gitu loh. Nah, jam 10 malam itu aku ke UGD itu jam 6 sore ya. Jam 10 malam itu akhirnya aku di ronsen abdomen gitu ya. Di ronsen, I don't know lah, di scan-scan gitu dah. Nah, akhirnya aku kayak nggak tahu udah hasilnya bagaimana. Akhirnya aku dapet kamar, aku nginep di malam itu. Nah, paginya aku USG. Yang USG tuh bilang, mbak ini ada benjolan di perut, kista ya gitu kan. So, aku ngeyel dong kayak, dok aku nggak ada kista deh kayaknya, soalnya aku selama ini sehat-sehat aja, menstruasiku juga teratur gitu kan. Aku bilang kayak gitu dong, karena memang aku rasa aku nggak ada tanda-tanda apapun gitu kan sejauh ini aku nggak ada tanda-tanda apapun gitu kan. Setelah itu akhirnya ronsennya keluar, USG-nya keluar, aku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, di situ akhirnya ini bla bla bla, aku operasi dah. Ini di hari Sabtu tuh aku operasi karena I think aku hanya operasi si usus buntu itu. Dan sampai aku masuk ruang operasi pun aku taunya aku operasi usus buntu karena diagnosa awal tuh aku operasi usus buntu kan. Nah, tapi ternyata pas mungkin perutku dibuka ada kistanya gede banget, tau nggak? Segini kistanya, sekitar 5 kiloan. Dan kamu bayangin Besti, selama ini aku gendut banget itu aku mengandung kista ya. Aku tuh bener-bener shock banget pas aku bangun gitu kan di ruang IMC ICCU itu kan. Aku bangun kayak, nih fotonya nih ya kan, mamaku ngefoto aku banyak kabel-kabel gitu kan, sakit banget itu sumpah gila.
Terus akhirnya aku dikasih tahu bahwa aku tuh habis pengangkatan kista ovarium. Sebenarnya buat teman-teman yang nggak tahu kista tuh apa, aku males ngejelasinnya, kalian baca-baca di Google dah. Jadi kista tuh kayak isinya tuh kandungan air sama isinya tuh jaringan rambut. Gue juga nggak tahu tuh rambut ngapain ke situ ya kan. Nah, setelah itu akhirnya aku dirawat gitu kan ibaratnya. Semingguan deh aku di rumah sakit sambil nunggu pemulihan. Aku pulang ke kos karena posisinya aku kan itu ngekos ya, aku anak rantau. Nah, setelah aku introspeksi diri, aku gini ternyata sebelum itu ada banyak tanda-tanda yang memang nggak aku sadarin. Banyak banget kayak gejala-gejala yang bener-bener nggak aku sadarin. Yang pertama, aku tuh sering sakit perut dan I think aku asam lambung. Dan kamu tahu pas aku periksa itu aku tuh nggak punya aku nggak ada asam lambung. Jadi selama ini memang gejala kista tuh mirip-mirip sama gejala asam lambung. Yang pertama, nyari perut, mual-mual dan pengen muntah tuh kan kayak diare juga. Itu tuh kayak 11-12 sama penyakit lambung kan. Makanya buat teman-teman ya kalau ngerasa udah nggak nyaman di bagian perut kanan bawah ya, di bagian perut kanan bawah sudah mulai nggak nyaman, teman-teman coba periksa sedari dini karena takutnya telat kayak aku. Kayak gini udah gede, udah sakit. Itu tuh sewakit banget ya. Sumpah aku nggak bohong. Pas H-2 sebelum dia sakit banget. Aku sering banget sakit perut. Aku nggak bisa tengkurap. Perutku tuh memang ada benjolan. Tapi tuh aku pikir kayak, oh gendut aja kali ya gitu. Jadi kayak bener-bener aku tuh nggak ngerasain gejala apapun. Aku bener-bener nggak ngerasain apapun. Aku nggak merasakan apapun ya. Yang jelas aku tuh nggak bisa jongkok. Aku nggak bisa tengkurap, itu aja. Untuk yang lain kayak misalnya menstruasi semuanya tuh lancar. Apalagi buat teman-teman kalau misalnya udah ada gejala kayak telat menstruasi ya, menstruasi kadang 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, atau menstruasi yang nggak berhenti dan sakitnya bukan main, teman-teman buruan periksa karena takutnya nanti kebanjur kayak aku gitu loh ya. Karena aku tuh kayak bener-bener nggak terlalu ngerasa gitu loh Beb, kayak bener-bener nggak kerasa, nggak ngerti gitu loh. Jadi untuk gejala yang aku rasain cuma kayak aku sering sakit perut, sering mual gitu, sama aku tuh nggak bisa tengkurap karena di perut bagian bawah aku ya itu tuh dia ada benjolan. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa aku share karena memang untuk prosedurnya ya sama kayak operasi-operasi pada umumnya. Aku juga pakai BPJS kesehatan, alhamdulillah karena aku punya jaminan kesehatan jadi gampang untuk semuanya. Tapi buat kalian dijaga kesehatannya, pola makan. Kalau kata dokter tuh ada 4 penyebab untuk penyakitku. Yang pertama pikiran, aku suka memendam emosi, pola makan dan pola hidup. Aku sering begadang segala macam. Buat teman-teman di rumah yang masih pada sehat, dijaga kesehatannya ya, jangan sampai kayak tidurnya kebalik, malamnya melek, paginya buat tidur, jangan ya. Kalau bisa pola makan juga yang sehat aja. Ini kayak gitu deh. Itu doang sih yang bisa gue share ya, karena memang kejadiannya secepat itu dan kayak bener-bener mendadak itu gitu loh. Jadi itu aja deh, pokoknya pesanku buat sahabat gemoy di rumah, apalagi bareng kita ini kan gemuk ya say, harus jaga kesehatannya. Pokoknya I love you so much, doain biar aku lebih produktif lagi ke depannya.